Kembali lagi kita pada sesi tanya jawab masalah hukum. Yang pertanyaannya akan saya jawab, insyaallah mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan apabila ada tanggapan-tanggapan terhadap jawaban ini boleh kita diskusikan lebih lanjut. Pertanyaan pertama dari teman kita Yogi Saputra. Yogi mengatakan bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan atau agama, dan setiap agama itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, seandainya di dalam agama itu ada aturan yang wajib kita lakukan, tetapi melanggar suatu aturan undang-undang, itu bagaimana? Seandainya di dalam agama itu ada aturan yang wajib kita lakukan, tapi melanggar suatu aturan undang-undang Indonesia, itu bagaimana? Nah, tentu saya agak bingung ini menjawab, karena mesti diberi contoh dulu. Kalau kita berbicara tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka hukum positif itu bersifat universal. Hanya saja kalau kita berbicara tentang bagaimana kepercayaan atau agama itu dijalankan, di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan bahwa warga negara diberikan hak untuk memilih satu di antara sekian agama yang ada. Lalu kemudian diberikan hak untuk kebebasan untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu. Nah, lalu kemudian kalau seandainya ada aturan-aturan agama yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ini saya agak bingung, karena memang apa contohnya aturan agama yang bertentangan dengan undang-undang? Kasih saya contoh. Oke, saya kasih contoh. Jihad misalnya. Jihad yang dimaksud agama itu bagaimana? Apakah membunuh orang dalam suatu negara yang aman apa gimana? Nah, lalu kemudian ini tentu menjadi perdebatan, misalnya kalau seandainya agama itu jihad itu adalah sesuatu hal yang mutlak, buat bom bunuh diri segala macam, tentu itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan dipertanyakan lagi, apakah Rasulullah mengajarkan jihad itu dilakukan di negara yang aman? Tentu tidak, karena misalnya ya kalau kita bicara tentang agama Islam itu adalah menurut keyakinan kita adalah rahmatan lil alamin. Nah, lalu kemudian tentu tidak ada kita temukan contoh ajaran agama yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Hanya saja yang ada itu pemberlakuan hukum. Contohnya dalam konsep hukum Islam, kalau ada orang yang mencuri, maka pencuri itu dipotong tangannya. Bagaimana mekanisme potong tangan? Ya kita bisa cek, kita bisa belajar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Tetapi di Indonesia kan tidak diberlakukan itu potong tangan, tidak diberlakukan hukum cambuk, tapi yang diberlakukan adalah adanya kurungan, adanya penjara, ya, lalu kemudian ada hukuman mati gitu ya. Kalau di hukum Islam orang yang membunuh ya dibunuh misalnya. Kalau orang berzina itu dilempar pakai batu sampai meninggal dunia, misalnya seperti itu. Nah, yang ada itu pemberlakuan hukum Islam dalam konteks pidana tidak diberlakukan di Indonesia, karena Indonesia berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana. Lalu kemudian ada di salah satu daerah di Indonesia, misalnya di Aceh, pemberlakuan konon misalnya dengan hukuman cambuk dan lain sebagainya. Itu ya konteksnya ya. Mohon maaf, saya perlu kasus yang benar-benar real yang bisa kita diskusikan lebih lanjut berkaitan dengan ada aturan agama yang itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Pertanyaan kedua dari teman kita M. Azizi Zulkifli. Dalam konteks atau dalam konsep tata negara Indonesia, lembaga eksekutif dan legislatif memiliki hak inisiatif untuk membuat dan mengajukan undang-undang. Kenapa lembaga yudikatif tidak dilibatkan dalam penyusunan undang-undang? Padahal yudikatif tadilah yang menggunakan undang-undang tersebut. Makanya kalau kita berbicara dalam konteks tata negara ataupun nanti administrasi negara, kita akan berbicara tentang teori pemisahan kekuasaan.
kita berbicara tentang teori pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu sudah dibagi, ya, dan dipisahkan. Kekuasaan eksekutif apa tugasnya? Ya, dalam konteks ini pemerintah. Kekuasaan legislatif apa fungsinya? Ya, fungsi controlling, fungsi budgeting, ya, fungsi legislasi. Dia punya fungsi untuk membuat aturan, dia punya fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan aturan yang telah dibuat oleh dicek di pemerintah, lalu kemudian dia mengontrol. Nah, ini konteksnya adalah bagi-bagi tugas, ya. Kalau konteksnya ya perdebatan memang pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Nah, karena yudikatif ini eksekutor, dia yang akan memberikan sanksi. Hakim tentu dia tidak berpikir untuk membuat aturan. Ada yang buat aturan ada, lalu kemudian yang memerintahkan aturan itu untuk dilaksanakan ada, lalu kemudian yang memberikan sanksi, yang memberikan hukuman, berproses di pengadilan juga ada, yaitu lembaga yudikatif. Jadi memang kalau kita berbicara tentang tata negara, tentu kita berbicara tentang susunan organisasi dari suatu negara itu. Makanya tadi ada istilah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan mereka punya tugasnya masing-masing. Kalau kita analogikan dengan tubuh, tentu yang enak itu mulut, ya, makan ini gitu. Cuma kan kita tidak tahu apakah makan itu enak terus. Belum tentu. Kadang pahit, kadang asin, kadang asam gitu. Atau kalau kita berbicara tentang bagaimana fungsi kaki, tangan, kepala, tentu kan beda-beda fungsinya. Jadi kita tidak dalam lembaga negara itu diibaratkan satu tubuh, tentu punya fungsinya masing-masing dan satu sama lain itu saling menopang, saling membutuhkan. Kalau dalam konteks negara tentu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir dari teman kita Dwi Rahma Wulan menyatakan bahwa di dalam macam-macam sistem hukum terdapat hukum Eropa kontinental, yaitu sistem yang mengikat kepastian hukum. Namun dalam prakteknya seringkali terdapat dilema antara mengutamakan keadilan atau kepastian. Bagaimana jika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum? Dapat dipastikan bahwa, ya, antara keadilan dan kepastian hukum itu saling tarik-menarik. Mau kepastian dulu atau keadilan dulu. Itu sesuatu hal yang lumrah dan itu memang terjadi. Kalau kita berbicara tentang keadilan, kita menjalankan prosesnya. Masalah adil tentu ini menjadi perdebatan. Misalnya adil menurut saya belum tentu adil menurut teman-teman sekalian. Nah, misalnya kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, ada pejabat yang korupsi 50 miliar lalu diberikan sanksi 3 tahun misalnya. Bagi kita masyarakat biasa tentu ini tidak adil. Tapi bagi pejabat itu udah cukup adil. Kenapa? Karena dia selama ini berkontribusi telah mengabdi kepada bangsa dan negara, ya hanya karena masalah kecil kata dia. Tetapi bagi kita ini adalah masalah besar dan 3 tahun menurut kita tidak adil, tapi menurut dia adil. Nah, masalah adil ini kan masalah perspektif. Adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Begitu juga dalam konteks yang sederhana, misalnya sering saya contohkan, kalau kita berbicara adil, misalnya saya mahasiswa semester 3, adik saya kelas 1 SMP. Orang tua saya memberikan uang jajan setiap hari itu 50.000 ke saya. Ke adik saya juga 50.000. Bagi adik saya itu adil. Karena apa? Kami sama-sama anak dan punya hak yang sama. Tetapi bagi saya ini tidak adil. Kenapa? Kebutuhan saya sebagai mahasiswa jauh lebih besar daripada kebutuhan adik saya yang di kelas 1 SMP misalnya. Kebutuhan saya untuk membuat tugas-tugas makalah dan lain sebagainya itu jauh lebih besar daripada adik saya, sehingga ini tidak adil. Seharusnya adil menurut saya itu adalah uang jajan saya 150.000, adik saya 50.000, itu yang adil karena sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Nah, oleh karenanya kalau berbicara keadilan kita akan berdebat, ya, yang adil itu yang bagaimana sih sebenarnya, tentu tergantung perspektif kita. Lalu kemudian dihubungkan dengan kepastian.
kepastian itu kan tidak bisa jadi tidak berproses ya. Jadi langsung melakukan eksekusi. Sering saya katakan kalau jelas-jelas dia bersalah langsung diberikan eksekusi. Nah, misalnya kalau kita berbicara kepastian, ada satu orang pencuri tertangkap. Jelas dia mencuri, ada barang yang dicuri, lalu kemudian ada korban. Pada waktu itu dikejar oleh masyarakat, tertangkap lalu dilakukan diikat dan dieksekusi massa gitu ya. Dipukulin dengan segala macam tindakan yang dilakukan oleh massa. Nah, ya tentu kita mengenal itu dengan istilah main hakim sendiri. Lalu kemudian karena massa geram dengan kejadian itu, karena sudah beberapa kali terjadi pencurian, masyarakat sudah panas, lalu kemudian aksi itu berlanjut sampai kemudian pelaku pencuri ini atau tersangka ini, orang yang diduga melakukan pencurian ini meninggal dunia. Nah, itu kan berbicara kepastian. Pasti orang yang salah pasti dihukum. Lalu kemudian dilakukan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa gitu ya. Itu pasti. Tapi apakah adil? Belum tentu. Kita nggak tahu fakta sebenarnya bagaimana, kenapa dia mencuri. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangannya. Apakah dia mencuri itu untuk memenuhi kebutuhannya, atau dia mencuri itu dipaksa karena harus membayar hutang dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mencuri, dia tidak bayar hutang, maka ada orang yang akan mengancam keselamatan jiwanya misalnya. Kan nggak tahu. Ya, makanya berproses itulah bicara keadilan, tapi prosesnya panjang, masyarakat sudah bosan misalnya. Maka dilakukan main hakim sendiri oleh masyarakat. Sehingga akhirnya memang antara keadilan dan kepastian hukum itu saling siapa yang lebih diutamakan itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan memang begitulah adanya ya. Saya kira itu. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.